Pagi ini kita akan mempelajari yang kemarin sudah kita diskusikan mengenai garis pengaruh. Nah, cuman garis pengaruh itu kan sebetulnya yang kemarin kita pelajari itu kalau akibat beban satu satuan bergerak. Sementara sebetulnya kan beban yang bergerak di struktur itu terdiri dari macam-macam ya, ada yang mobil gitu kan, ada yang sepeda motor, ada yang kereta, ada yang truk, ya macam-macam. Jadi kita akan mengaplikasikan di atas jembatan kita ya, atau di atas jalan yang sudah kita bangun gitu, kita desain. Nah, apakah dia memberikan pengaruh seperti apa kalau dia bergerak-gerak di titik di atas struktur tersebut ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya yang kemarin ada pertanyaan ya, kuliah yang kemarin. Jadi yang di dalam video Sitiro Aisiteru itu udah lengkap sekali sebetulnya, kuliah tahun lalu ya, itu sudah lengkap sekali. Kalian pelajari, terus kemudian latihan-latihan soal, terus baca lagi dari textbook. Saya kira tidak ada kesulitan. Ada pertanyaan? Udah? Mau nanya, Bu? Ya, silahkan. Jadi kemarin itu ada yang kayak sempat bertanya itu kok hanya dikarenakan sisinya itu gradien miring itu kok sampai di situ nggak bisa ada P-nya itu loh, gara-gara apa? Ada yang sampai bingung. Takutnya kalau misalnya dalam kondisi kenyataan itu kan bisa jadi di situ ada P itu mungkin gara-gara apa itu. Apa yang gradien miring kenapa? Kan kemarin Ibu kan waktu buat kayak bentuk portal itu kan di sisi miringnya kan nggak punya nilai P kan. Nah, kayak itu. Tiang jembatan kan nggak ada orang jalan di tiang jembatan. Iya, cuman takutnya dia itu ada yang nanya itu barangkali ada suatu kondisi yang dimana akhirnya ada P itu loh. Berpikirnya gitu. Misalnya mau dibuat itu jalan. Nah, kondisi seperti itu lihat dari soal bahwa P itu starting point-nya di mana. Jadi yang membuat soal itu ya, jadi permasalahannya itu starting point-nya P itu di mana. Jadi kalau misalnya starting point-nya itu ya di titik, nggak mulai dari titik 1, tapi dimulainya dari titik 2, ya kamu gerakan P dari situ. Jangan kamu bikin garis pengaruh dari titik 1. Karena memang soalnya itu diberi kemarin kan dari titik 2. Nah, kalau misalnya kamu ngerjakannya mulai dari titik 1, ya berarti apa yang didefinisikan di situ bukan merupakan tempat untuk raya, tapi kamu taruh di situ mobilnya, berarti kan salah ya. Ya, karena itu bukan tempat untuk jalan gitu. Yang tempat untuk jalan itu mulai dari titik 2 misalnya ya. Jadi perhatikan dengan baik desain yang diinginkan seperti apa. Jadi kalau misalnya itu titik miringnya itu meskipun titik miringnya itu
sangat landai sehingga memungkinkan sebetulnya mobil lewat di situ, tetapi tidak diizinkan gitu. Kecuali terjadi kecelakaan lalu lintas, dia tergelincir masuk di situ, tapi kan itu bukan ceritanya kita menggambarkan garis pengaruh lagi gitu ya. Jadi itu desainnya lain lagi. Tapi kalau seperti ini dilihat titik P-nya bergerak mulai dari mana. Meskipun ya titik 2 itu mulai dari titik 2 itu garisnya sudah lurus. Misalnya ya, dari titik 2 itu garisnya sudah lurus. Sudah horizontal banget, sudah horizontal sehingga 2 itu mulai dari titik 2 sama dengan 0 itu sudah memungkinkan mobil bergerak di situ, tetapi tidak diizinkan karena dari titik 2 itu ada trotoar, bisa jalan. Nah, ada trotoar 1 meter, sehingga yang diizinkan adalah P bergerak mulai dari 1 meter dari titik 2. Nah, jadi titik 2 nggak boleh diinjak, bisa aja kan? Titik 2 nggak boleh diinjak, yang boleh diinjak adalah titik 3, padahal titik 2, 3 itu horizontal. Nah, titik 2 nggak boleh diinjak karena dari 2 ke 3 adalah trotoar dan itu tidak desain untuk dilewati oleh kendaraan. Itu juga sangat mungkin. Jadi lihat kondisinya, P itu yang diizinkan, dia bergerak mulai dari mana. Jadi kita tidak memaksakan, itu kan miring bisa dilewatin, ya nggak bisa gitu. Karena itu memang bukan untuk dipersyaratkan untuk dilewati kendaraan. Jadi dilihat baik-baik apa yang diinginkan dari soal tersebut. Ada lagi nggak pertanyaannya? Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya menjadwalkan kalau nggak salah minggu depan ya kuis ya. Jadi nanti dipelajari betul-betul ya sambil mengumpulkan PR. Ya, jadi minggu depan ini hari Senin ya. Di Senin kuis karena kita sudah mendekati ujian tengah semester. Jadi saya lihat banyak sekali beberapa yang satu terlambat masuk, terus kemudian yang kedua tidak mengerjakan PR, tidak submit PR, terus yang ketiga malah sama sekali tidak masuk ya. Jadi tidak bisa ditolong kalau sudah tidak masuk, tidak mengerjakan PR, nah itu sudah tidak bisa dibantu-bantu ya. Oke, saya mulai screen di Jamboard kita yang baru ya. Ini sudah terlihat ya. Oke, kita lihat apakah mencari jalan dulu untuk stylusnya dan untuk komputernya. Ya, kita coba lihat apabila saya mempunyai seperti ini. Sederhana. Terus ini adalah titik 1, ini adalah titik 2 gitu ya. Oke, kemudian saya juga mempunyai gambar garis pengaruhnya, mungkin nggak usah diturunkan lagi bagaimana caranya, tetapi kemudian saya ingin mencari bagaimana gaya dalam di C ya. Nah, di sini ada RA, ada
P1 besarnya adalah 1, ini adalah P2 besarnya adalah 1, kemudian ini adalah garis pengaruh titik C besarnya adalah 1, kemudiannya seperti ini adalah seperempat L. Gitu ya. Ini adalah garis pengaruh D dan garis pengaruh M. Oke. Seperti itu, dan P bergeraknya satu satuan bergeraknya dari sini ke arah situ. Jadi mulai dari titik A sama dengan 0, P bisa bergerak seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian jembatan tersebut ya, dia dilewati oleh muatan yang bergerak di titik 1 dan titik 2 ini. Ada muatan yang bergerak yang saya ganti warna aja biar berbeda ya. Saya ganti warnanya hijau kendaraannya. Jadi kendaraan seperti itu, jaraknya jaraknya 1 meter ya, yang di sini 1 ton, yang di sini 2 ton. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita menggerak-gerakkan ya, kendaraan yang lewat ini mulai dari titik 1 sampai dengan titik 2 gitu. Mulai dari titik 1 sampai dengan titik 2 yang akan menyebabkan D maksimum atau yang menyebabkan M maksimum. Nah, kita lihat di sini saya membuat garis bantu. Seperti ini. Terus kemudian untuk yang D ya, untuk yang D saya gambarkan seperti ini. Ini yang D. Saya agak ke bawah lah, saya gambar agak ke bawah. Ini kita memberikan simulasi ya untuk D ya. Nah, D itu seperti ini. Ini adalah setengah. Seperti itu. Nah, mari kita lihat beberapa trial. Kita misalnya mau buat beberapa trial di sini. Ya. Trial yang pertama, ini trial 1. Trial yang pertama adalah kita meletakkannya sedemikian rupa sehingga lokasinya itu D bisa jadi maksimum gitu ya. Nah, trial yang pertama kita meletakkan beban 1 dan 2 ton ini, misalnya 1 tonnya itu pas di sini, pas di tengah, di titik C.
Nah, ini 1 meter. Terus kemudian dimisalkan di sini L-nya sama dengan L-nya sama dengan 10 meter misalnya ya. Nah, di 1 meter ini diletakkanlah 2 ton dan 1 ton, sehingga sisanya di sini saya tidak pakai skala ya. Sisanya di sini adalah 9 meter. Kira-kira begitu ya. Sisanya adalah 4 meter. Karena bagi 2 ya. Separuhnya kan 5 meter. Jadi di sini tinggal 4 meter. Nah, pada waktu kita meletakkan itu, ya, kita meletakkan di situ, maka kita lihat di sini, ya, ini minus, ini positif. Ya, pada terakhir pertama itu kita melihat bahwa yang dikenakan beban adalah bagian sini dan bagian sini. Saya beri tanda merah. Saya beri warna merah. Ini merah. Ini merah. Ya, di sini. Nah, perhatikan bahwa kita kembali lagi agak mundur. Ya, tadi tanda merah di sini. Kemudian saya gambarkan di sebelah. Dimana di sini adalah setengah. Kemudian koordinat di sini adalah setengah. Maka berapakah koordinat pada saat ini adalah koordinatnya setengah, ini adalah 1, sementara ini adalah 4. Nah, berarti ini saya punya Y1, saya punya Y2, diketahui Y2 sama dengan setengah. Dalam hal ini adalah minus ya. Y2 adalah setengah. Nah, sehingga Y1 sama dengan berapa di situ? 1/4-nya dari setengah. Atau 1/5-nya dari setengah. Atau 4/5-nya dari setengah. Yang mana? Boys? Y1 adalah kesebangunan segitiga. Y1 adalah 2/5. bisa 2/5. Iya, 2/5. Bukan 4/5. Ya, 2/5 langsung ya. Maksud saya nih, ini ya, 4/5 dari setengah. Gitu kan ya? Sama dengan 2/5 ya. Bahwa Y1 saya adalah 2/5. Gitu. Sehingga sehingga D ini saya pada trial 1 ya. D saya pada trial yang 1 itu saya mendapatkan yang diinjak oleh, ini ada P1, ini P2. P2. Maka D ini adalah ya D1 sama dengan P1 dikali Y1 ditambah P2 kali Y2 gitu. Kita mendapatkan P1-nya 2/5. P1-nya itu P1-nya adalah 2 ton dikali 2/5 ditambah P2-nya itu yang 1 ton itu dikali 1/2. Nah, ini sama dengan 4/5
ditambah 1/2 ya. Jadi itulah besarnya D dalam ton. Ya, jadi kita selesaikan ya. Jadi D1 itu sama dengan ya 8/10 ditambah 5/10 ya, sama dengan 13/10 ton. Ini adalah D-nya adalah 13/10 ton. Nah, kemudian bagaimana dengan trial yang kedua? Nah, trial yang kedua kita letakkan misalnya di posisi yang di sini. Saya ganti warna hijau karena misalnya bebannya mobilnya warna hijau. Nah, P1-nya di situ, P2-nya di situ. Jadi di sini yang 2 ton, di sini yang 1 ton. Nah, gitu. Jaraknya adalah 1 meter kan? Maka saya mempunyai gambar yang begini. Tuh, di sini setengah. Ini adalah setengah. Dan di sini adalah tadi hampir sama ya dengan tadi caranya ya, 2/5 gitu. Ini jaraknya adalah 1 meter, sisanya adalah 4 meter. Nah, jadi D2 saya adalah posisinya adalah P1-nya 2 ton dikali setengah, ditambah P2-nya adalah 1 dikali yang diinjak adalah 2/5. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 2/5 ya. Jadi sama dengan 7/5 ya. 7/5 atau 14/10. Nah, ini D1 max adalah 13/10. Ini adalah 14/10. Tuh. Tapi ini negatif. Ini negatif, ini positif. Negatif sama positif kalau untuk itu, kalau untuk geser kita ambil salah satunya, mana yang paling besar harga mutlaknya. Oke, dari sini terus kemudian bagaimana kalau ternyata dia menginjak positif dan menginjak negatif? Nah, itu akan saling menghilangkan karena ini kita tambahkan di sini misalnya ya, misalnya justru ditaruh di sini misalnya. Ini saling menghilangkan nanti karena plus dengan minus ya. Jadi di sini misalnya ini pas ditaruh di tengah-tengah. Tuh, jadi ini adalah 0,5 meter. Nah, itu nanti akan saling menghilangkan karena untuk dari sisi sebelah kiri yang diinjak itu adalah tanda negatif dan sisi sebelah kanan adalah tanda positifnya. Jadi malah tidak menguntungkan kalau ditaruh di tengah-tengah. Nah, dari sini kita melakukan trial tersebut, ya bisa saja kalian geser terus untuk mencari yang mana yang paling mana yang paling optimum. Nah, tetapi kalau dari beberapa trial ini kita lakukan beberapa trial terus kita memutuskan oh dari D1, D2, D3 ini kita akan mendapatkan yang paling besar adalah D2. Jadi posisi yang paling maksimum ya, posisi yang paling besar yang menyebabkan D paling besar itu adalah posisi apabila dia di sini. Gitu. Ini 2 ton dan ini adalah 1 ton. Itu jaraknya 1 meter dan kita mendapatkan D yang maksimum
adalah 14. Per 10 ton. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu mau bertanya. Iya. Berarti kayak nanti membuat kayak apa? Kan berarti kan ini kan buat trialnya Bu. Itu ada kayak batas misalnya kita cuma nyoba 2 kali terus kita menyimpulkan dari kedua tersebut atau harus sampai 3 kali biar semakin yakin gitu. Kita bisa mencoba tidak hanya sekali 2 kali. Bisa kita cari mana yang kira-kira paling maksimum dari percobaan kita yang maksimum gitu. Bisa aja kita geser-geser. Soalnya waktu ngerjain kan pakai feeling, jadi insya Allah di sekitar sinilah yang maksimum. Akhirnya dia cuma ngerjain 2 trial gitu. Gak apa-apa. Ini titik yang paling besar. Ya, titik yang bukan maksudnya untuk menghabiskan waktu. Waktu itu tidak penting. Yang penting adalah betul pekerjaannya. Jadi bahwa titik yang paling besar itu adalah diinjak oleh misalnya ya, oleh beban yang paling maksimum. Akan tetapi belum tentu kan itu yang paling maksimum. Dicoba lagi, digeser, misalnya titik mana yang bisa menyebabkan yang paling maksimum, kita lakukan trial lain. Nah, itu terus kita akan mendapatkan beberapa kali gitu loh. Yang paling betul itu adalah yang paling maksimum gitu. Jadi kita nggak bisa kalau nggak berlatih, memang ya seperti ini kita nggak bisa kalau nggak berlatih. Jadi ini harus dilakukan beberapa kali percobaan. Kadang 2 itu tidak cukup gitu. Tapi kalau yang seperti ini kan 2 aja udah cukup karena kelihatan ya. Kalau yang seperti ini ya, kok 2 itu udah cukup kalau yang ini. Nah, kita lihat bagaimana dengan yang momen gitu. Ini benar ya, saya udah jawabkan pertanyaannya. Jadi yang paling betul itu adalah bagaimana kita mengerjakan bukan hanya dengan feeling gitu, tetapi yang paling betul adalah kita step by stepnya itu betul. Terus kemudian yang kedua, trial yang kita lakukan dengan sangat hati-hati itu dengan menggunakan logika mana yang paling memungkinkan gitu. Itu ya, ini Kois tadi yang nanya ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, ya Kois ya, saya lanjut ya.